Halo sahabat YouTube, kembali berjumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Untuk kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara pasang USB motor atau yang dibilang alat untuk ngecas HP. Nah, di sini saya sudah ada mini USB. Jadi fungsinya alat cas HP apabila saat kita sedang di luar, baterai HP habis, kita bisa mengecas HP melalui sepeda motor. Nah, jadi di sini sudah ada alatnya. Jadi kita akan coba, kita akan tes apakah alat ini bisa berfungsi dan bagaimana cara pemasangannya. Tapi sebelum kita pasang ke motornya, kita akan tes terlebih dahulu fungsi dari alat ini. Oke, ikuti terus video ini dan jangan lupa apabila suka dengan video ini, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, langsung saja kita tes terlebih dahulu. Oke, langsung kita akan tes. Kita buka dulu. Kita akan lepas. Oke, sahabat YouTube. Jadi ini nanti kebetulan saya tidak pasang melalui aki langsung. Karena kalau melalui aki langsung, itu nanti apabila mesin motor mati atau kontak posisi off, dia akan tetap keluar arusnya. Jadi nanti kita akan mengetesnya melalui kunci kontak. Jadi apabila motor saat dikontak, dia baru mengeluarkan tegangan. Oke, kita tes terlebih dahulu apakah alat ini berfungsi atau tidak. Nah, di sini dia juga bisa membaca tegangan aki 13,1 volt. Nah, jadi apabila kita ambil langsung seperti ini, saat mesin motor atau kunci kontak posisi off, dia akan tetap hidup. Jadi dia akan mengkonsumsi arus. Jadi nanti kita akan coba dengan cara saat motor di kontak on, dia baru hidup. Tapi sebelum kita langsung pasang, kita akan tes terlebih dahulu fungsinya kira-kira normal atau tidak. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Karena pemasangannya sangat simpel, tinggal ngikutin yang posisi min ke min atau yang negatif ke negatif. Karena di sini lubangnya kecil, jadi cukup saya tempel saja seperti ini. Lalu kita kencangkan bautnya. Kita buka lagi yang positifnya atau yang plusnya. Dan sama di sini juga kita cukup tancapkan seperti ini. Oke, di sini sudah hidup. Jadi saya akan ngambil kabel USB-nya, apakah dia bisa berfungsi atau tidak. Oke, jadi di sini sudah ada HP. Untuk memastikan, kita colokkan kabel USB-nya seperti ini. Nah, ini setelah kita colokkan, jadi langsung kita akan tes apakah ngecas atau tidak. Nah, di sini langsung ngecas, berarti alat ini berfungsi. Mungkin bisa lebih kelihatan. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Kita cabut. Oke, sahabat YouTube, jadi ini kita tinggal proses pemasangannya. Kita cari posisi, karena mungkin nanti saat posisi pemasangannya kita akan masukkan di dalam box kantongnya ini. Jadi mungkin di sini nanti kita akan pasang. Kita perlu melubangi. Nah, jadi untuk mini chargernya ini sengaja saya cari yang dua output. Ini outputnya sekitar 5 volt kalau menurut petunjuknya. Dan yang di tengah ini untuk tegangan akinya. Itu kenapa harus untuk dua lubang output. Kadang apabila kita punya teman juga ingin numpang mengecas ke kita, jadi kita ada dua lubang USB atau yang lain. Oke, langsung saja karena ini kondisinya normal, kita langsung akan pasang ke sepeda motornya. Kita akan lepas terlebih dahulu. Jadi kenapa ini tidak saya ambil dari aki langsung? Apabila ngambil dari aki langsung, meskipun kunci kontak posisi off, dia tetap akan mengeluarkan tegangan. Jadi takutnya apabila motor
terlampau lama berhenti, akinya akan tekor. Nah, jadi nanti untuk jalurnya ini akan saya alihkan menggunakan jalur dari kunci kontak. Oke, langsung saja kita akan buka bodi motornya yang bagian depan. Lepas plat nomornya terlebih dahulu. Jadi untuk pemasangan ini kebetulan kita akan memasangnya di jenis motor Suzuki NEX. Mungkin apabila sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang kebetulan memang motornya jenis Suzuki NEX, bisa langsung ikuti cara ini. Nah, jadi di sini nanti kita akan pasang, kita akan lubangi. Jadi nanti kita akan ngelubangin di bagian sini. Karena ini agak mereng, jadi apabila hujan pun dia nggak takut masuk air. Karena di sini pun sudah pakai penutup karet, jadi anti air. Kecuali kalau kerendam belum tahu, tapi intinya kalau hujan ini udah aman, anti air. Sudah ada tutup karetnya seperti ini. Oke, jadi nanti kita akan pasangnya seperti ini. Jadi saya nggak perlu harus buka semua, jadi cukup ini yang dimana nanti posisinya yang akan dipasang. Ini kita hilangkan terlebih dahulu seperti ini menggunakan peso. Setelah itu sebelum kita membentuk lubangnya, di sini kita lepas murnya seperti ini. Nah, jadi untuk patokan bikin lubangnya kita cukup lepas karetnya ini. Ini kita untuk bikin patokan berapa lebar lubang yang akan kita bikin. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini alat ini sebenarnya sangat membantu sekali, di mana saat dalam perjalanan kita kehabisan baterai ponsel, jadi kita bisa langsung ngecas di motor kita sendiri tanpa harus mencari tumpangan tempat kita mengecas. Oke. Jadi seperti ini kita paskan, kita bentuk lubang yang akan kita bikin. Oke. Nah, setelah rasanya mungkin kelihatan bentuk lubangnya, kita akan bor. Tapi untuk sahabat-sahabat YouTube yang tidak punya bor, sebenarnya bisa juga menggunakan seperti paku dipanaskan. Oke. Karena dia membutuhkan agak besar. Di sini kebetulan saya juga ada mata bor yang jenis pagoda, yang diameternya juga lebih besar. Kita akan pasang. Oke. Jadi karena di sini juga masih kurang lebar, kita bisa bantu dikorek dengan peso seperti ini. Sebelum kita pasang terlebih dahulu karetnya. Ini kita masukkan seperti ini. Lalu ini kita masukkannya dari belakang seperti ini. Jadi kita tinggal pasang dari belakang seperti ini. Posisinya pas, dia agak nunduk ke bawah. Jadi apabila saat hujan, air pun nggak ada resikonya untuk nampung air masuk ke lubang USB-nya atau kabel USB-nya, karena dia posisinya agak miring ke bawah. Nah, dan juga ini tutupnya juga bisa kita tutupkan seperti ini. Nah, jadi bisa ketutup seperti itu saat tidak digunakan, jadi air juga tidak bakal masuk ke dalam. Langsung kita pasang murnya dari bagian belakang seperti ini. Pastikan saat mengambil posisi seperti ini, di sini tidak mengganjal pada komponen lain. Jadi bisa dipastikan dengan mencari lokasinya yang pas, supaya nanti tidak mengganjal dengan yang lain seperti lampu atau lampu sen. Jadi tidak sayang setelah covernya dilobangin,
akhirnya tidak jadi kepakai. Lalu tahap berikutnya kita akan tinggal menyambung kabelnya. Nah, di sini kita akan mencari jalur kunci kontaknya seperti ini. Nah, di sini ada soket kunci kontaknya. Ini karena pendek sekali, tanpa harus ngikutin jalur kunci kontak pun kita juga bisa ngambil setrum. Intinya kita cari setrum di mana di saat kunci kontak di on kan dia mengeluarkan arus 12 volt. Contohnya seperti kita ngambil dari otomatisen seperti ini. Ini soket otomatisen. Nah, apabila di sini ada yang warna oranye, itu kita masukkan ke posisi yang positif seperti itu. Nah, jadi karena ini kita ambil supaya kabelnya nggak kepanjangan, kita ngambil jarak dekatnya. Jadi kita akan potong terlebih dahulu kabelnya. Jadi saya tidak mencabut yang dari kunci kontak, tapi pada intinya arus yang kita ambil dari saat kunci kontak di on kan. Oke. Nah, langsung kita akan potong terlebih dahulu. Kita ambil secukupnya, jadi kabelnya supaya tidak keleweran. Nah, seperti ini. Jadi biar rapi. Kita potong seperti ini. Lalu di sini kita ambil kabelnya seperti ini. Pastikan kita saat ngambil kabelnya serabutnya jangan sampai ada yang putus. Bila sahabat-sahabat YouTube yang nonton video ini motornya jenis motornya tidak sama, misalkan jenis Honda atau Yamaha, untuk jalurnya ini kabelnya untuk ngambil arus saat kunci kontak di on kan, itu kalau untuk motor jenis Honda pastikan cari kabel untuk kontak on itu warnanya hitam. Tapi kalau untuk jenis Yamaha untuk arus kontak saat di on kan itu warnanya coklat. Nah, jadi karena ini Suzuki dia warnanya oranye. Nah, cukup kita tancapkan seperti ini. Nah, setelah itu kita bengkokkan seperti ini. Kita colokkan lagi ke otomatis sennya atau flasher sennya ini. Nah, pastikan dia tidak sampai lepas. Nah, colokkan. Sebenarnya dengan cara seperti ini itu udah cukup aman, karena nanti serabut kabel tadi akan kejepit sama soket otomatisennya ini biar lebih kelihatan. Nah, saya lepas seperti ini. Nah, jadi cukup kita tekan seperti ini. Nah, ini udah sangat aman. Lalu untuk ground masanya, kalau takut menyambung atau males memotong sayang, ini bisa digulung terlebih dahulu supaya kabelnya tidak panjang seperti ini. Kita gulung terlebih dahulu seperti ini. Jadi untuk masanya ini atau netralnya, nah ini kita jepitkan aja di bautnya ini. Oke. Nah, ini kita buka baut 10-nya ini. Setelah terbuka seperti ini, cukup asal longgar, lalu kita jepitkan aja di belakangnya seperti ini, karena nanti dia akan kepres sama bautnya. Oke. Nah, langsung kita akan kencangkan. Oke. Setelah terpasang semua, karena ini sangat simpel, jadi kita akan tes apakah dia sudah bisa fungsi. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kita akan buka terlebih dahulu karet penutupnya seperti ini. Itu kita on kan kunci kontaknya. Nah, dia hidup. Jadi kenapa saya mengambil jalurnya dari saat kunci kontak di on kan? Apabila kunci tidak mengambil arus dari saat kunci kontak di on kan, karena tegangan baterai nanti akan kesedot dengan daya watt yang untuk lampu penanda tegangan akinya ini. Nah, itu takutnya kalau lama motor kondisi nggak hidup, takutnya akinya tekor. Jadi cukup di saat kunci kontak di on kan atau saat mesin hidup kita sudah bisa
ngecas motor. Oke, coba sekarang kita akan tes. Ini posisinya on. Jadi di sini baterai menunjukkan 39, jadi cukup kita colokkan kabel USB-nya. Oke. Nah, di sini sudah tercolokkan. Posisi lampunya pun masih hidup karena terhalang sama kabel USB. Saya tes biar lebih nampak dengan lubang yang di bawahnya. Kita colokkan di lubang bawahnya. Nah, seperti itu. Karena ini ada dua lubang, jadi bisa lubang atas atau lubang bawah. Lalu kita akan tes apakah berfungsi atau tidak. Nah, dia langsung ngecas. Daya baterai 39, kita tes hidupkan. Nah, di sini sudah fungsi. Oke. Nah, bahkan alat ini kenapa saya memilih yang dua lubang output tegangan 5 volt. Jadi meskipun motornya seperti ini, kita bisa motor ini kita bisa menggunakan WiFi. Tapi bagaimana caranya kita pasang WiFi di motor ini? Jadi kalau untuk memasang WiFi di motor ini, kita kadang kalau membagi, ada kawan yang tidak punya paket, dia minta hotspot. Jadi apabila kita membagi hotspot ke kawan, yang pertama baterai HP ini cepat kesedot atau cepat habis. Yang kedua, baterai pun akan panas. Jadi kita juga bisa memasang WiFi di sepeda motor ini. Bagaimana caranya kita memasang WiFi di sepeda motor nih? Kita cukup membeli alat namanya modem WiFi seperti ini. Nah, ini keluaran dari Telkomsel 4G 500 Mbps. Jadi di sini juga kita bisa fungsikan. Jadi cara memungsikannya, kita tes terlebih dahulu. Kita hidupkan kontak. Saat kontak sudah hidup, lampu sudah nyala, ini cukup kita colokkan ke sepeda motor seperti ini. Oke. Jadi di sini sudah hidup, nyala merah. Apabila nyalanya merah, dia sedang mencari jaringan sinyal. Langsung kita akan cek di HP seperti ini. Tunggu lampunya sampai berwarna hijau. Setelah lampunya berwarna hijau kebiruan seperti ini, berarti sudah mendapat jaringan. Kita cukup mengaktifkan WiFi-nya. Di sini kita masukkan kode. Jadi di sini kita cukup mengonekkan WiFi-nya. Di sini karena mungkin ini posisi WiFi-nya hidup. Kita matikan dulu Bluetooth-nya. Ini posisi WiFi-nya hidup. Kita tes. Di sini sudah menunjukkan logo WiFi-nya sudah terhubung. Jadi kita bisa berbagi ke kawan-kawan apabila ingin minta WiFi dari kita. Jadi kita tes WiFi-nya apakah emang ini tanpa kita menghidupkan data. Jadi di sini kita bisa melihat ini tanpa saya menghidupkan data HP. Jadi cukup menghidupkan yang WiFi-nya. Itu mungkin bisa kelihatan karena silau. Di sini logo. Ini udah terhubung. Langsung kita akan tes. Kita akan lihat di sini. Di sini sudah terhubung ke internet. Jadi kita bisa berbagi WiFi ke kawan-kawan maksimal untuk 10 orang dengan menggunakan WiFi dari sepeda motor. Oke. Itu tadi. Bahkan di sini pun juga kita bisa menggunakan kedua-duanya apabila kita pengen ngecas. Jadi kita juga bisa tinggal mencolokkan lubang colokannya yang satunya lagi. Ini kita cabut terlebih dahulu seperti ini. Di sini kalau kita cabut, WiFi-nya juga hilang karena ini kita cabut. Jadi tidak ada koneksi ke internet.
Nah, jadi ini kita colokkan ke bagian bawah seperti ini. Oke. Nah, jadi ini bisa kita sambil ngecas. Kita keluar terlebih dahulu. Kita bisa sambil ngecas seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa memasang modem wifi-nya. Jadi di sini karena saya menggunakan dua outputnya, gunanya satu untuk ngecas, satu untuk modem wifi. Nah, di sini sambil kita melihat saat terkoneksi ke internet, di sini belum menyambung ke internet, jaringan belum masuk ke HP, gitu. Nah, tapi setelah warnanya menjadi hijau atau kebiruan, itu modem wifi sudah menangkap sinyal dari Telkomsel tergantung kartu yang kita pakai. Lalu dia akan membagi ke HP. Sudah mulai hijau. Nah, di sini sudah mulai hijau, berarti di sini sudah bisa melihat jaringan wifi-nya. Kita aktifkan. Nah, ini kita tanpa menggunakan data. Nah, di sini wifi juga sudah masuk. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita akan tes. Kita buka YouTube. Nah, di sini karena kita menggunakan wifi dari sepeda motor kita. Nah, jadi dari jauh juga kita bisa melihat. Kita bisa ngecas HP. Bahkan motor ini juga sudah menggunakan wifi. Bisa berbagi ke kawan-kawan apabila kawan membutuhkan wifi. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya bagikan, bagaimana cara memasang charger atau alat cas ke sepeda motor. Jadi fungsinya tidak sekedar mengecas, tapi juga bisa untuk memasang wifi di sepeda motor. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.